Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Fitriah dari kelas C6, Prodi S1 Manajemen dengan nomor polk mahasiswa 10 120 151. Di video kali ini saya akan mewawancarai seorang pengusaha. Saya Lutfi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMI. Ada tugas buat mata kuliah motivasi kewirausahaan. Di sini mau wawancara. Ya, silakan. Kalau boleh tahu nama siapa? Nama saya Farel. Ini usaha dimulai pas bulan Juli. Jadi sebenarnya perencanaannya itu dari bulan Juni. Kenapa? Kita ngerencanain awalnya gini. Waktu itu saya berdua sama teman saya pulang dari pesantren, dan ada orang pesantren dari Garut yang nawarin modal 20 juta buat bikin kafe. Awalnya di sana. Cuman pas saya sampai ke Bandung, si modal itu nggak masuk. Modal itu nggak ada karena kondisinya nggak memungkinkan. Tapi akhirnya karena saya udah lulus sekolah dan bingung mau ngapain, ya udah kita bikin kedai aja. Jadi secara tidak sengaja sama teman-teman. Usahanya sendiri atau kerjasama ya? Contohnya kerjasama. Kalau awalnya sih kesulitan itu kita dari menu, karena kita kebingungan apa yang harus kita jual, dan kita juga harus cari konsumen yang mau kita cari itu konsumen seperti apa. Entah itu konsumennya anak muda, orang tua, atau anak kecil, atau mungkin konsumen-konsumen dari level yang mana yang mau kita ambil. Level angkringan, atau level kafe, atau level kedai. Jadi waktu itu kita kepikiran pertama buat jual kopi. Karena kita mau narik anak muda, kita ngejual coffee shop yang istilahnya kedai pinggir jalan, pakai unsur modern juga. Tapi ternyata dari kopi sendiri modal yang dikeluarin itu besar. Besarnya itu dari alatnya, dari bahan bakunya juga lumayan. Awalnya yang jadi basic kita itu di susu murni. Kurang lebih kalau buat kesulitan seperti itu. Kalau langkah untuk menarik pelanggan sendiri sebenarnya banyak yang telah kita lakukan. Pertama, kita promosi melalui sosial media, melalui Instagram, entah itu dari SG, entah itu dari postingan juga. Awalnya kita promosi pakai satu IG manajemen Hats Cultivation, yaitu IG manajemen dari multimedia. Itu manajemen yang saya bawa ya ke Zona Curhat. Sebelumnya Zona Curhat itu nggak punya akun sosial. Jadi Zona Curhat itu hanya dari mulut ke mulut, dari teman ke teman gitu. Pertama kita sharing via grup WhatsApp, grup WhatsApp keluarga, terus PC dari teman-teman juga, DM di Instagram juga. Soalnya kan yang namanya angkringan atau yang namanya tongkrongan itu dari mulut ke mulut ya. Yeah. Kalau misalkan orang udah datang ke sini, ngerasain tempatnya kayak gimana, ngerasain makanannya kayak gimana, minumannya kayak gimana, tempatnya asik atau enggak, nah dari situ baru nyambung ke mulut temannya lagi, Kalau promosi, terus buat promosi saat ini ya, yang sudah dikembangkan juga beberapa konsepnya, kita menjalankan, kita bikin Instagram juga, kita bikin photoshoot juga, foto produk juga. Cuman dari setiap foto produk kita nggak pernah ngambil konsep yang monoton, itu pertama. Jadi setiap konsep yang kita kasih itu konsep yang lebih ke nyeleneh sih. Kayak misalkan ada minuman yang bisa bikin kamu jatuh cinta, nama minumannya Strawberry and Juliet. Terus atau ada minuman atau kayak konsep kehilangan uang,
Barang siapa kehilangan uang 12.000, 10 ribuan satu, 2 ribuan satu, harap kembalikan ke zona curhat, dan siapapun yang mengembalikannya akan diberikan imbalan 1 cup Choco Mood Buster milkshake kayak gitu. Modal awal kan kita awalnya di pinggir jalan ya jualan, pakai mobil carry. Kita modal awal itu 1.500.000. Itu modal yang istilahnya kecil banget buat bikin usaha, karena hampir 80% yang kita gunakan untuk membangun usaha ini itu dari dari tangan sendiri, handmade. Kayak kita kursi, meja itu semuanya bikin. Kursi, meja, etalase itu semuanya bikin. Kompor, kita ambil kompor yang nggak kepake di rumah. Piring-piring, gelas, semuanya kita ambil barang-barang yang istilahnya udah nggak dipakai, udah disimpan di gudang, tapi kita manfaatkan lagi. Awalnya kayak gitu. Dan 1.500.000 itu cuman sekedar buat beli bahan baku dan kayak bikin banner, bikin poster dan lain sebagainya, buat detailing saja. Kalau buat di sini ya, di ruko sendiri, karena kita baru pindah dan baru dagang kurang dari 2 minggu, kita belum bisa nentuin pendapatan kita sebulan berapa. Tapi waktu di pinggir jalan, kurang lebih pendapatan 1 bulan itu sekitar 3-4 juta omsetnya. Kalau profit itu sekitar 2,5-3,5 sebulan. Kalau sekarang jam operasionalnya udah semakin lama. Jadi jam operasional itu dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Kalau harapan sih banyak banget. Yang pasti kita itu punya goals. Jadi selain di zona curhat, kita bakal bikin cabang bisnis yang baru, namanya Estilos. Estilos.id itu bergerak di bidang desain clothing, desain baju. Terus zona curhat juga karena personilnya 7 orang. Sebenarnya kenapa saya sampai sekarang belum ada owner di sini? Karena orangnya 7 orang gitu. Kalau misalkan ownernya 1 juga, kalau masalah pembagian dan lain sebagainya itu belum benar-benar efektif gitu. Kayak konsep jabatan dan lain sebagainya itu belum benar-benar efektif. Pengennya kedepannya, pertama zona curhat bakal bikin cabang. Di musim hujan kayak gini, saya mau bikin cabang Rain Cafe. Rain Cafe itu kayak kafe hujan. Jadi konsepnya itu benar-benar nyaman buat musim hujan, kayak tempat duduknya sofa, terus ada penghangat juga, kayak misalkan kayu bakar. Misalkan ada bantalnya, dikasih selimut juga. Terus kita juga mau bikin garden cafe. Garden cafe itu lebih kayak ke tanaman. Kalau kayak gini kan konsepnya ini lebih ke klasik, art and industrial. Dari mulai warnanya abu, terus bawahnya juga kita nggak pakai ubin, lebih ke aspal. Kalau misalkan kedepannya banyak banget sih harapan. Kayak dari mulai bikin cabang, terus bikin jalur bisnis baru juga buat anak-anak. Enggak, sama sekali enggak. Soalnya yang saya lihat sebenarnya dari perjalanan bisnis sendiri, sertifikasi, gelar, ataupun misalkan ijazah itu sama sekali nggak penting. Dalam kerja itu yang benar-benar harus dibutuhin itu skill, potensi, passion, sama loyalitas. Kalau misalkan skill, dia ahli. Kalau misalkan passion, dia semangat. Kalau misalkan loyalitas, dia setia. Kalau misalkan saya punya 3 orang tim yang masing-masing punya satu keahlian, itu berarti harus dikolaborasiin. Jadi saya nggak lihat sama sekali hard skillnya, tapi lihat soft skillnya, dari mulai teamworknya kayak gimana, terus time management, time schedule-nya, terus leadership, organization, itu kayak gimana dia gitu kerjanya. Nggak istilahnya harus pakai ijazahnya, misalkan harus atau punya sertifikasi jadi barista, belajar kopi, nggak sama sekali. Kelebihannya, kalau kata saya dari usaha ini sendiri unik, dari namanya aja zona curhat. Kenapa dinamain zona curhat? Karena sebisa mungkin kalau barista atau misalkan waitersnya atau misalkan staffnya itu harus bisa istilahnya berinteraksi sama konsumen. Sebisa mungkin kita itu kenal sama konsumen, kita itu kenal apa yang dia pengen, kita itu juga tahu misalkan kalau misalkan konsumennya lagi sendiri, lagi menyendiri, usahain kita buat ngajak ngobrol. Terus dari setiap pembelian baru biasanya kita juga ngasih kayak spesial stiker, sama ada di belakangnya tuh kata-kata kayak suggestion card, kata-kata mutiara, kata-kata motivasi. Uniknya di situ sih. Pesan yang ini disampaikan untuk calon pengusaha. Kalau kata saya sih, buat para calon pengusaha harus ada orang gila di dalam usaha. Kenapa harus ada orang gila? Karena kalau misalkan usaha kita sama kayak orang lain, misalkan nih,
kita jualan ayam geprek, orang lain juga jualan ayam geprek. Walaupun ayam geprek kita lebih enak, orang lain yang namanya ayam geprek ya pasti bakal beli kemana aja gitu. Orang pengen ayam geprek, pengen beli ke sana ya udah. Cuman kalau misalkan kita ngadain menu, nama menunya Chocomin Van Helsing, itu kayak coklat, mentol, terus ada bubble-nya juga, ada creamer, ada SKM, ada fresh milk, ada es batu. Mereka nggak bakal bisa nyari kemana-mana gitu, karena spesialis cuman ada di sini, Chocomin Van Helsing gitu. Atau misalkan dimsum bumbu rendang, orang lain bisa beli dimsum di mana aja, cuman kalau misalkan dimsum bumbu rendang cuma bisa beli di sini. Jadi istilahnya mah harus ada orang gila yang pemikirannya nyeleneh. Kayak misalkan contohnya Odading Mang Oleh aja. Odading Mang Oleh kenapa bisa terkenal? Karena cara promosinya nyeleneh gitu. Justru bukan karena bagus, pakai kameramennya bagus, lightingnya bagus, intonasi, artikulasi semuanya dapat gitu, iklan, produk, kualitas dapat, enggak. Tapi justru karena penyampaiannya yang unik, nyeleneh, beda dari orang lain, akhirnya bisa bagus. Jadi kalau menurut kurang, bagi para calon pebisnis muda lah, khususnya harus ada orang gila di dalam bisnis Anda, itu pertama. Kedua, mau ada uang atau enggak, mulai dulu. Kata saya segitu sih. Dari saya mungkin segitu aja. Makasih buat AA udah nyempetin waktunya. Maaf mengganggu.